Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 19170511040 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dipakai pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. Suatu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat input atau output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus digunakan sebuah bridge. Selanjutnya jenis-jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dedicated bus dan multiplex bus. Dedicated bus adalah jenis bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Sedangkan multiplex bus adalah jenis bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun, dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Sedangkan untuk dedicated bus merupakan kebalikan dari multiplex bus. Selanjutnya yaitu struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi data yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Yang pertama yaitu saluran data atau data bus. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua yaitu saluran alamat atau address bus. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membawa sebuah word pada memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimasukkan pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat digunakan untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input atau output pada modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki alamat hardware-nya. Yang ketiga yaitu saluran kontrol atau control bus. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data.
Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alamat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, input atau output write, input atau output read, transfer, ACK, clock, reset. Fungsi-fungsi yang terdapat pada saluran kontrol yaitu digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Contoh-contoh bus. Banyak perusahaan yang menggunakan bus-bus antarmuka terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SC, Future Bus, dan Fireware. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.